وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syar'il Quran yang kami banggakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 di dunia negara paling rawan bencana. Indonesia sering digoncang gempa, dilanda banjir, likuifaksi dan letusan gunung berapi. Di awal tahun 2020, gempa bumi di Sukabumi, Sinabung mengamuk lagi, erupsi gunung berapi, likuifaksi di Palu, Sulawesi, tanah longsor dan banjir di sejumlah wilayah NKRI. Untuk itu, membangun masyarakat sadar bencana demi masa depan Indonesia adalah judul syar'il Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. agar mereka merasakan akibat
makna al-fasad menurut Imam Qatadah dan As-Suddi sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 4. Al-fasadu syirk wa huwa a'zamul fasad. Al-fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Lebih lanjut, Syekh Al-Qurtubi menegaskan al-fasadu fil barri wal bahtu wa qillatun nabat wa dhahabul barakah. Al-fasad adalah kekeringan, kurangnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Wa annal fasada fil bahri iltiqa'u saydihi bidunubi bani Adam. Kerusakan di laut adalah berkurangnya hasil laut karena dosa-dosa manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 78 memaknai al-fasad dengan kerusakan alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia di darat dan di laut, di desa dan di kota seringkali merusak alam yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 21 halaman 94. Allah mengutus manusia menjadi khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan jika jiwa manusia jauh dari Tuhan. Tidaklah dikatakan kejayaan jika hidup tak berberi kemanusiaan. Betul hadirin, darat dan laut eksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik dan asap pembakaran hutan. Akibatnya Indonesia dipenuhi kabut berbulan-bulan hingga asap menutupi negeri jiran. Pembabasan hutan secara liar hingga longsor menimbun pemukiman, penambangan ilegal di sepanjang sungai hingga mendatangkan banjir bandang, pembuangan limbah ke lautan membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin, menguras hasil alam dengan keserakalan, merusak ekosistem melampaui batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika Islam menyerang, kenapa kita salahkan Tuhan? Kita yang membakar hutan ketika longsor menerjang, kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menimbun sampah di sungai ketika banjir bandang datang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Bima kasabat aydin nas ay bima amilu minal ma'asi. Kerusakan terjadi akibat perbuatan pelaku maksiat. Demikianlah dijelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Mansur di 11 halaman 606. Menurut Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsir saintifiknya Al-Jawahir fi Tafsiril Quran di 14 halaman 77, penyebab kerusakan ada dua. Pertama, kerusakan akibat hawa nafsu manusia yang menyia-nyiakan tugas kekhalifahannya. Kedua, kerusakan akibat alam itu sendiri seperti virus dan mikroba pembawa penyakit. Kini hadirin,
Kita telah diuji dengan virus kecil mematikan ini. Virus bernama Corona telah menjangkiti jutaan manusia. Virus bernama Corona telah merenggut ribuan nyawa. Virus bernama Corona telah menjadi pandemi dunia. Mari kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan Indonesia tercinta. Allahumma anfa'na wal bala wal waba fi baladina Indonesia. Allahumma anfa'na wal bala wal waba fi baladina Indonesia. Dengan ribuan dosaku pinta belas kasih-Mu, ya Allah. Mari kita raih ampunannya. Kita lestarikan alam Indonesia agar terbebas dari bencana. 1, 2, hadirin. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah akan membalas kerusakan yang kita perbuat sampai kita bertaubat dan menjadi insan yang bermanfaat. Lalu hadirin, bagaimana cara kita membangun kesadaran pencegahan bencana? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا Dan janganlah kamu berbuat kesalahan di bumi setelah diatur dengan baik, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang mempesona, kalimat la tufsidu fil ard ay nahahullahu an yufasadi fil ard. Allah melarang manusia merusak alam ba'da islahiha, setelah Allah menciptakan dengan baik. Menurut Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir di 8 halaman 175, makna islahiha ada dua: ijadus syai' salihan, menjaga sesuatu agar tetap baik,
Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam, melakukan perbaikan dan menjaga kelestarian. Tidak saatnya lagi kita mencemari lingkungan, tidak waktunya lagi kita merusak alam. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan, so that we can have a better future. Mari kita pelihara alam untuk kebaikan di masa depan. Setuju? Penyebab kerusakan adalah akibat perbuatan maksiat. Maka cara memperbaikinya adalah dengan bertaubat dan berbanyak taat. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Ya Allah, sesungguhnya tidak akan terjadi suatu malapetaka kecuali akibat perbuatan dosa, dan tidak akan hilang malapetaka kecuali dengan taubat nasuha. Demikianlah dijelaskan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari jilid 3 halaman 443. Dengan demikian hadirin, mari kita bangun kesadaran masyarakat untuk mencegah bencana. Kita jadikan alam sebagai partner kehidupan kita. Jagalah kehijauannya, jagalah kebersihannya, dan nikmatilah keindahannya. Alam yang indah, anugerah Tuhan, marilah kita jaga bersama. Alam yang indah, anugerah Tuhan, oleh karena itu kita lestarikan. Bagaimana hadirin? Setuju? Sebagai kesimpulan, pertama, kondisi geografis, geologis dan demografis Indonesia menyebabkan kita dikenal sebagai laboratorium bencana. Penyebabnya bukan faktor alam semata, tetapi juga ulah keserakahan manusia. Kedua, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan bencana, kita jadikan alam sebagai sahabat agar memberikan banyak manfaat dan kita terhindar dari mudarat. Ketiga, pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada